Nama lengkap Nama itu saya itu Hetaria Adolf Stefanus. Hetaria Adolf Stefanus. Saya berasal dari Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Pulau Ruku, Desa Oma. Sebagai apa, Pak? Sebagai pelaku produksi minyak cengkeh, minyak kayu putih. Oh, Bapak pengusaha itu? Ya. Oh, iya. Bisa dijelaskan Pak sedikit tentang keunggulan produknya? Kalau minyak cengkeh itu keunggulannya itu luar biasa. Di mana minyak cengkeh ini dia dipergunakan itu untuk ada pegal-pegal, encok, darah mati, kemudian gigi sakit. Cuma kendalanya jangan dipakai bagi anak-anak karena panasnya itu sangat panas. Sehingga kita batasi itu kalau ada yang mau membeli melalui kami, kami kasih penjelasannya begitu supaya jangan sampai pada saat pembeli itu mempergunakan minyak cengkeh itu anak-anak itu langsung dipakai katanya panas untuk kali barangkali itu perutnya sakit. Jangan, boleh pakai tetapi mempergunakan minyak kelapa atau PCO dicampur sehingga mengurangi panas. Tetapi dia minyak cengkeh ini tidak merusak kulit karena minyak cengkeh tidak membuka pori-pori pada kulit. Berbeda dengan minyak-minyak seperti minyak JPU. Coba kita gosok JPU ya, pasti rasa dingin. Itu pori-pori kita kan kebuka, masuk angin. Tapi minyak cengkeh, minyak kayu putih kan tidak. Sehingga minyak cengkeh ini sudah tersebar sampai ke negeri Belanda. Dan nanti bulan besok ini ada 20 orang dari negeri Belanda akan ketemu dengan saya. Itu dalam rangka melihat itu minyak cengkeh. Mereka ingin mempelajari kan? Iya. Saya juga tidak tahu itu mempelajari, tetapi setelah utusan datang ke tempat produksi saya dan diminta sampel, terus dibawa. Ternyata minyak cengkeh inilah yang paling berbeda ya. Minyak cengkeh yang dari Maluku berbeda dengan minyak cengkeh yang ada di mana-mana. Berbeda ya? Berbeda, sangat berbeda. Karena cengkeh yang dari Maluku itu rasanya pedas. Tapi cengkeh yang ada di seluruh Indonesia itu tidak pedas. Coba kita lihat saja, coba percaya atau tidak, minyak cengkeh yang ada seperti di Bogor, di Sulawesi Utara dan sebagainya itu tidak pedas. Tapi minyak cengkeh yang dari Maluku bijinya ya, itu biasanya dipakai, mohon maaf saya ini orang Kristen. Jadi kalau biasanya ibu-ibu mau ke gereja, mereka mempergunakan biji cengkeh yang kering itu pengganti permen. Bijinya ya. Kembang itu? Ya, yang kembang ya. Nanti dia muncul itu. Sehingga pengganti permen itu biji cengkeh itu untuk mencuci mulut supaya jangan bau. Itu keunggulan lainnya. Iya. Di mana saya proses minyak cengkeh ini ada di situ dia punya penguapan airnya itu saya pakai untuk pengepelan dalam rumah. Sehingga tidak ada nyamuk. Oh, buat nyamuk. Ya. Bisa juga untuk nyamuk ya. Dan memang saya akan mau usahakan bagaimana uap air minyak cengkeh ini mau diproses untuk membasmi nyamuk. Hingga tidak ada terbuang. Pak, selain minyak cengkeh ini produknya apa lagi Pak dari Maluku? Ada minyak kayu putih. Minyak kayu putih, terus apa lagi? Ada minyak serai. Serai wangi ya, serai wangi. Ada minyak PCO. Iya. Itu ada yang produk-produk dari kelompok-kelompok itu seperti itu ada gula aren. Iya. Oh, gula aren ya. Gula aren. Dan biasanya gula aren itu dipakai itu kalau kita itu untuk bikin kopi ya. Itu. Jadi memang banyak. Ya, cuma
tenaga kerja untuk kelompok ini kan terbatas. Masyarakat ini lebih banyak cenderung ke laut. Iya. Karena potensi laut itu sangat banyak Lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di darat ini. Izin Pak, selain itu ada sagu. Ya, betul. Itu sagu ini ada ya salah satu itu. Biasanya orang mempergunakan sagu itu ada kalau orang Maluku itu makanan hari-hari. Ya. Ya, yang kalau tidak salah di Sulawesi Utara itu ongol-ongol ya. Tapi di Ambon Maluku itu papeda. Oh, papeda. Papeda yang paling digemari itu. Karena kata orang Maluku kalau tidak makan papeda berarti tidak kenyang. Ya, gitu. orang Maluku kalau tidak makan papeda tidak kenyang. Biar makan nasi banyak bagaimanapun, tapi daya tahan tubuh untuk kerja itu tidak ada. Jadi papeda salah satu makanan pokok orang Maluku. Terakhir, harapan Bapak dari kegiatan pada hari ini apa? Harapan Dari saya pameran ini. kegiatan dari pameran ini saya akan mengembangkan kelompok maupun masyarakat untuk bagaimana mengangkat ini hasil-hasil yang masih terpendam ini ke permukaan untuk bagaimana menghidupkan masyarakat di sekitar desa atau pulau yang ada. Oke. Demikian Makasih ya untuk Pak. Iya. Satu lagi Pak, Ya, tolong diceritakan bagaimana awal mula Bapak mulai bisnis ini Pak. saya awal mula dapat bantuan dari BSKL. Apa itu Pak? Itu Balai Perhutanan Sosial Oh, ya. Provinsi Maluku Papua. Kemitraan ya Pak? Karena saya dipanggil untuk bagaimana apa yang mau dikembangkan di desa Bapak. Saya bilang saya mau kembangkan minyak cengkeh. Dasar apa kamu mau kembangkan? Begini, dari dulu cengkeh ini daunnya ini kan dibuang.